panggilkan, ini dia ada Pratiwi Novianti. Halo. Hai, apa kabar? Baik, Seneng banget nih. Kadang sedihnya ini kayak kita minta tolong dinas sosial, dinas kesehatan, itu diresponnya sangat lama sekali gitu. Nah, ini aku dapat info katanya ada ODGJ yang dulunya sebagai PSK dengan apa yang dilalui sama Ciki, yang dilalui sama Mbak Novi. Sebenarnya arti kebahagiaan untuk kalian berdua tuh apa sih? Kadang-kadang tuh kita tuh kalau cerita masalah ke banyak orang tuh bukan jadi menyelesaikan masalah, tapi jadi nambah-nambah masalah. Bener. Nah, kita panggilkan, ini dia ada Pratiwi Novianti. Halo. Hai, apa kabar? Seneng banget nih. Kita ngobrol-ngobrol di sini nih sama Mbak Novi. Boleh nggak disapa dulu? Hai Besti gitu. Hai Besti. Nah, gimana sih? Ini kan Mbak Novi ini kan banyak banget nih konten-konten soal teman-teman yang punya gangguan jiwa. ODGJ. ODGJ. Jadi sekarang kita harus nyebutnya tuh ODGJ. ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa. Kalau bisa ngomong-ngomong ODGJ ini tuh apa aja sih? Misalnya nama diagnosanya tuh apa aja sih yang termasuk ODGJ nih? Ada ODGJ termasuk skizofrenia ya. Iya, skizo. Gitu. Terus ada juga ODMK yang mungkin tingkatannya lebih parah lagi gitu. ODMK tuh panjangannya orang dengan Masalah kejiwaan. masalah. Jadi masalah kejiwaan dalam arti yang sering menyakiti dirinya dan juga orang lain. Itu ODMK. Itu biasanya diagnosanya apa? Skizo juga? Iya sama, semua skizo. Oh, semuanya skizo. Iya. Jadi mungkin ada beberapa kan penyakit kejiwaan kan ada banyak kan, ada skizo, ada macam-macam. Iya. Nah, ini tuh ODGJ itu pada umumnya tuh skizofrenia. Betul. Oh gitu. Nah, awalnya kenapa sih punya concern sama teman-teman ODGJ ini? Karena kan sebelumnya kan jadi pramugari. Betul. Berapa tahun jadi pramugari? 8 tahun. Lulus sekolah jadi pramugari. Dari lulus sekolah langsung jadi pramugari. Betul. Karena dulu aku pengen banget jadi pramugari. Kayaknya cita-cita aku salah satunya pramugari deh dulu. Gitu. Iya. Nggak takut jadi pramugari? Seru nggak? Enggak sih, sudah diikhlaskan. Jadi kalau naik pesawat udah pasrah aja. Pasrah ya, menerima. Udah Terus menerima akhirnya kenapa takdirnya. berhenti jadi pramugari? Nah itu, waktu itu kan pandemi ya. Pandemi, terus aku unpaid leave, cuti gitu. Setelah itu aku pengen banget kegiatan sosial gitu. Nah akhirnya kegiatan sosial nyemplung lah di ODGJ karena aku tuh datang ke yayasan. Ini nggak sengaja gitu Nggak lagi sengaja. cari kegiatan lah gitu. Betul. Terus kita datang ke yayasan itu untuk memberikan bantuan. Nah di situ mata baru kebuka tuh bahwa ODGJ ini ternyata nggak serem loh. Mereka malah butuh bantuan kita sebagai sahabatnya, sebagai temennya. Mereka butuh dukungan juga, butuh perhatian dan support gitu. Akhirnya Nah, jatuh cinta lah sama ODGJ. Terus sempat ketemu sama Irfan juga yang sebelumnya dia terlebih dahulu lah menangani ODGJ. Nah akhirnya lebih konsen otodidak mencari tahu dinas sosial, yayasan-yayasan, ya sampai sekarang. Nah, pertama kali banget nih kan, kalau itu kan datang ke yayasan gitu Betul. kan. Nah, pertama kali banget spesifik nolong satu orang tuh ceritanya gimana sih? Nah itu pas lagi di yayasan itu langsung diajak nyari ODGJ yang terlantar untuk dibawa ke yayasan itu. Oh, jadi nyari pertama kali ketemu di mana tuh? Di daerah Tasik, terus dimandiin, kan rambutnya gimbal-gimbal, nggak mandi, mereka udah mungkin tahunan, puluhan tahun. Terus aku belajar juga untuk motong rambutnya, motong kuku, memandikan, gitu-gitu. Belajar otodidak aja gitu? Semua otodidak. Itu gimana sih pas pertama kali ketemu tuh, kita kan, ini sorry banget nih ya, tapi kan ya namanya kita kan apalagi perempuan gitu kan, pasti kan ada rasa takut, rasa aduh ini gimana gitu, gimana tuh caranya akhirnya yaudah deh sini gue kerjain deh gitu. Nah jadi awalnya ini ada ODGJ yang nggak mau sama semua orang, maunya cuma sama aku. Nah waktu gitu? itu betul ya. Ini yang pertama kali nih? Pertama kali. Terus dia sempat megang aku sampai ketakutannya dia sampai nyakar gitu. Terus aku tahu dia takut kan, yang namanya mungkin selama ini diabaikan, terus tiba-tiba ada orang yang banyak mau nolongin dia, mungkin pasti dia takut gitu. Nah akhirnya dari situ aku coba pendekatan, mengenal karakter ODGJ, dan aku percaya sih selama niat baik dan mereka pasti merespon dengan baik juga, gitu. Nah, ya walaupun pernah sih ada yang dikasarin juga. Oh gitu, pernah diapain dulu? Dilempar batu, terus dipukul waktu mau nolong, itu udah
Nah kita kan manusiawi gitu ya, kalau digituin tuh kadang-kadang kan pasti ada rasa keselnya, ada rasa aduh ini gue mau bantuin kok lu gitu kan. Gimana tuh caranya biar nggak marah, terus biar bener-bener bisa ngebantuin banget sampai ya ibaratnya kan rambut gimbal gitu kan. Gimana gitu nyisirinnya gitu kan, motonginnya. Dicukur kalau gimbal itu dibotakin karena nggak bisa ditolong karena kan yang mereka tahunan bahkan puluhan tahun nggak pernah mandi kan. Jadi mau cuci pun nggak akan bisa seperti itu, jadi pasti kita bersihkan. Nah biasanya nih nyarinya nih ya kan kamu tinggalnya di Jakarta kan? Di Jakarta. Nah bisa tahu misalnya ada ODGJ di Tasik itu tuh gimana tuh kronologinya tuh gimana bisa sampai akhirnya mencari ODGJ ini? Dari followers alhamdulillah. Gitu. Jadi dari followers yang peduli sama orang-orang telantar, ODGJ yang menginformasikan ke kita. Terus kita cek relawan kita kan juga ada namanya RNI, Relawan Novi Indonesia. Itu yang bergerak bisa di seluruh kota, siapapun bisa bantu gitu. Jadi kita langsung follow up bahkan sampai ke Riau. Oh, pernah jalan Pernah ke sana sampai ke Riau cari gitu. naik mobil. Naik mobil. Karena kan orang terlantar kan tidak ada identitas diri. Nggak akan mungkin naik pesawat. Jadi selama di mobilnya gimana itu Mbak? alhamdulillah sih baik gitu. Karena kan waktu itu kan juga ODGJ kan tangannya kan udah busuk ya, udah luka-luka gitu. Jadi kita bawa ke rumah sakit dulu, itu prosesnya panjang banget. Tapi alhamdulillah sekarang udah normal. Bahkan dokter sudah memutuskan dia udah stop obat dan tidak perlu konsumsi lagi. Oh gitu? Yes, jadi udah sembuh total. Jadi karena ya padahal kalau aku dengar ya biasanya tuh kalau ODGJ itu kan jarang banget yang apa yang benar-benar bisa normal Bisa gitu loh. pulih ya? Iya kan? Ternyata bisa ya. Ya sebenarnya tidak menutup kemungkinan asal tidak ada trigger untuk dia balik seperti dulu. Kalau udah iya. sembuh gitu terus dia tinggalnya di mana tuh? Di dinas sosial. Enggak, kalau ini kan kita kembalikan ke keluarganya. Ada yang punya keluarga, kalau emang nggak ada keluarga kita titip dinsos, kalau nggak yayasan. Gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya itu kita dibalikan keluarga. Jadi kalau nemu-nemu di jalanan gitu tuh kita cari keluarganya juga. Kan dengan kita men-share di YouTube itu kan kita nyari keluarganya sebenarnya. Iya sih. Oh, bener Iya, juga. iya, bener Ada juga. yang 20 tahun sampai 35 tahun nggak ketemu lewat Dikira video hilang gitu kita. kali ya? Iya, lewat video kita alhamdulillah ketemu. Gitu. Jadi memang udah mencari juga sih Udah keluarga mencari gitu. Nah kalau Citra pernah nggak punya pengalaman sama ODGJ. Dulu sih waktu kecil ya. Ya dulu kan waktu kecil kan kayaknya tuh dulu ODGJ banyak banget ya di jalanan ya Mbak. Iya. Iya kan banyak banget deh dulu waktu kecil waktu di Bandung mungkin karena kurangnya edukasi juga tentang ODGJ. Kalau sekarang kan udah banyak ya edukasi tentang ODGJ. Dulu tuh kayak kalau ada ODGJ aku masih SD, kita tuh malah suka kayak oh orang gila, iya kan anak-anak kecil gitu kan. Sampai si ODGJ itu kayak marah lempar batu gitu. Itu tuh aku dulu sih sempet ngalamin begitu sih. Ternyata harusnya mereka dirangkul ya. Itu bener-bener banget sih. Tapi ya namanya juga anak-anak sih, waktu itu tuh nggak ngerti sama sekali. Tapi setuju sih karena sekarang tuh alhamdulillah soal kesehatan mental tuh naik Iya, gitu loh. iya, Maksudnya benar. benar-benar orang jadi lebih concern walaupun banyak orang jadinya self diagnose juga gitu ya. Jadi katanya dia bilang gue gini, gue gitu. Ya well nggak semuanya, itu semuanya harus ada ahlinya gitu, benar nggak sih Mbak Novi? Nah kalau misalnya Mbak Novi nih dari semua ODGJ yang udah pernah ditolong, ada nggak sih yang benar-benar paling gitu, paling mengharukan mungkin atau mungkin paling tidak terlupakan gitu? Sebenarnya kalau yang paling mengharukan itu ketika ada ODGJ yang sering menyakiti dirinya dalam arti kayak ikat-ikat tangannya gitu. Ya kita kan niatnya hanya membersihkan, menolong. Kita nggak tahu kalau di badannya itu ada luka gitu. Jadi pada saat ngebongkar badannya gitu kayak ngelepas tali-tali dan kainnya itu suka ada luka, tiba-tiba langsung kayak ya seperti itu gitu. Jadi kadang sedihnya ini kayak kita minta tolong dinas sosial, dinas kesehatan itu diresponnya sangat lama sekali gitu. Sedangkan itu kayak urgent banget. Waktu di Lampung pernah kita nggak tahu kalau dia ada luka yang kita lepas gitu talinya, kan aku gunting ternyata di sininya udah ada kayak daging tumbuh gitu. Itu ada videonya. Terus aku nelfonin puskesmas, nggak ada yang berani, klinik juga nggak ada yang berani. Karena pendarahan itu. Aku ya nggak karena tahu. di sini udah kan nempel Di gitu sini. ya. Kan dia kan tali-tali gitu, dia banyak bau iketan-iketan gitu. jadi bayangin bertahun-tahun dia nggak kerasa gitu kan?
Dia cuman bilangin pas terakhir aku bersihin minta tolong mau sembuh. Itu aku langsung nangis karena selama ini mungkin dia nggak pernah ada yang mau peduli, nggak ada yang mau nolongin. Terus hadirnya kita harapan besar untuk dia sembuh gitu. Tapi dia juga bisa ngomong gitu ya, dia pengen sembuh ya. Bisa. Dan ternyata sedihnya lagi, ternyata itu ada keluarganya, ada bibinya di situ, dan dia luntang-lantung ada di jalan. Bahkan sering nggak makan, terus sering makan buah-buah yang di pasar yang busuk-busuk gitu. Kalau kayak gitu tuh bener deh, ini basic semua kalau kita denger yang kayak gitu-gini tuh mungkin jadi bikin kita banyak bersyukur gitu. Lebih banyak menerima apa yang kita jalanin sekarang karena kan ya apa sih masalah kita gitu dibanding yang kayak gitu-gitu gitu. Nah, ini aku dapat info katanya ada ODGJ yang dulunya sebagai PSK. Betul. Itu aku bawa dari Batam, dia asli Sukabumi, kita dapat info kan. Akhirnya kita jemput dari Batam dengan kondisi lagi hamil 6 bulan. Sekarang udah lahiran, anaknya sekitar 3 minggu di kita. Sekarang di mana itu anaknya? Ada di rumah. Di rumahnya Mbak Novi? Iya, kan kita total anak ada 9 saat ini. Di rumah? Iya, di rumahku. Apa ini 9. anak apa ibunya juga? Mayoritas yang kita rawat, ibunya ODGJ, yang kondisinya terlantar, terus banyak yang sering dilecehkan sampai hamil kan. Anaknya kita tampung, kita rawat, ibunya juga kita rawat. Seperti itu. Jadi ibunya dirawat mungkin di rumah sakit jiwa, anaknya di rumahnya Mbak Novi? Iya, tapi kalau yang Mbak Vera ini yang dari Batam ada di rumahku. Kondisinya gimana sekarang, Mbak? Kemarin itu dia kan harus sesar dikarenakan bayinya terlalu besar dan posisinya nggak ini Sungsang ya, sungsang betul. Terus alhamdulillah sekarang benar-benar stabil banget, sayang banget sama anaknya walaupun nggak bisa total ngerawatnya. Ya, jadi dibantu ya? Dibantu. Dia sambil disembuhin juga gitu ya? Betul. Wah, banyak banget nih cerita-cerita gini. Berarti sekarang kalau Mbak Novi itu ada yayasan ya gitu ya? Iya, ada namanya Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Itu bisa bergerak di bidang ODGJ, lansia, yatim piatu, duafa semuanya. Oke. Nah ini ya pastinya lah kalau kita ngebantuin orang itu kan di luar kebutuhan kita sendiri, pasti kan banyak banget kebutuhannya gitu kan. Nah gimana sih caranya ngurusinnya, terus penuhin kebutuhannya, belum lagi obat-obatannya gitu. Mungkin kali aja nih, basic-basic ada yang mau bantuin juga, mungkin bisa dikasih tau kemana? Oh iya, ada nama Instagramnya Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Yang saat ini kita rawat ada 5 ibu ODGJ dan 9 anak bayi, yang paling besar umurnya 2,5 tahun, paling kecil 5 hari. Aduh. Gitu. Aku rasanya pengen terbang ke situ deh, pengen lihat bayi-bayinya. Gitu. Jadi kalau mau bantu boleh banget ke yayasan. Dan ini target kita, insya Allah kita mau punya ambulans karena saat ini belum ada ambulans. Apalagi bawa ODGJ itu kan biasanya banyak ada apa ya? Ada mungkin ya kayak tadi kan ada apa namanya kondisi-kondisi tertentu yang butuh ambulans, butuh cepat, butuh apa gitu kan. Nah ini ada best happening nih mengenai ODGJ mantan model dan mantan pengacara. Ini yang baru banget ya? Ini? Iya baru banget, belum lama. Berarti sudah diizinkan ya? Sudah diizinkan ya Bu ya? Membuka paksa ya? Semuanya sudah. Boleh. Kita buka paksa. Ya, Oke. ya perwakilan boleh. Punten maaf Pak. Tadi katanya udah setuju. Tadi keluarganya sudah setuju Pak. Ingat nemuinnya gimana caranya? Ini dari followers info. Dari follow. Dia tinggal di rumah itu sendiri, Mbak? Sendiri. Kondisi kayak gitu 20 tahun. Makan, minum, Dari orang. Dari orang. Nggak ada air, nggak ada listrik. Gimana? Nggak ada. Jadi Dia dia, suka keluar rumah gitu jalan-jalan gitu? iya dia muter-muter keluar rumah. Wah ini gimana ceritanya nih Mbak Novi mengenai Bu Mira nih? Nah kalau ini kenapa aku bisa dapat, begini? aku dapat info dari ada relawan juga sama dari followers yang sempat viral di YouTube juga. Pas aku datang kan aku pengen gercep ya ngelakuin sesuatu yang bisa langsung evakuasi gitu. Karena kakinya bengkak itu Bu Mira dan matanya yang sebelah kiri agak mengecil, katanya masuk serangga karena kan rumahnya kotor banget. Dan dia tidur di tumpukan-tumpukan sampah.
Jadi tuh sebenarnya orang tuh bisa masuk keluar masuk nggak sih di situ? Enggak sih, cuma dia aja. Cuma dia aja, tapi dia Cuma sering dia. keluar rumah gitu. Sering Tetangga-tetangganya cari gitu? makan. Iya, itu sering dikasih sama tetangganya. Gitu, tetangga baik banget sih. Oh jadi maksudnya dia bisa makan, bisa apa itu karena sering keluar cari makan, apa Betul. segala macam Tapi gitu. tidak ada listrik, tidak ada air. Ya, jadi kadang kalau dia mau mandi, nampung air di depan rumahnya. Air Air hujan. Nah jadi selama ini dia memang tinggal sendiri gitu? Tinggal sendiri dengan kondisi seperti itu 20 tahun. Kan sudah kita bawa ke rumah sakit jiwa ya. Kata dokter diagnosanya skizofrenia, harus minum obat seumur hidup, tidak bisa sembuh. Karena sudah terlalu lama. Nah kemarin kan katanya sempat didatengin sama Pak RT juga. Nah emang selama ini Pak RT diem aja ada orang kayak begitu? Mungkin Pak RT-nya bukan diem aja, karena Bu Mira ini adalah orang kaya yang notabene banyak saudara-saudaranya di dekat situ juga. Sebenarnya? Jadi sempat pernah mau dievakuasi juga, katanya sama dinas sosial, tetapi dilarang sama keluarganya. Katanya udah biarin gitu aja. Jadi keluarganya tuh ada sebenarnya di sekitar situ? Nggak jauh dari situ, beda klaster aja sih. Cuma bingung kali ya karena kurang edukasi itu kali ya Mbak, apa? Nggak tahu sih, tapi yang jelas si Bu Mira ini nggak open ke orang, takut gitu sama orang. Mungkin karena itu dia sering ditimpukin sama anak kecil, timpuk batu yang ngebuat dia trauma atau seperti apa sih? Aku kurang jelas karena minggu ini beliau baru keluar dari RSJ. Gitu. Baru keluar, jadi nanti akan balik lagi ke rumah situ? Rencananya katanya mau dimasukin ke yayasan. Mau dimasukin ke yayasan, diurus di yayasan? Iya, terus dia. Udah pernah ketemu sama keluarganya, kenapa? Maksudnya Udah. Jadi pada saat itu kita evakuasi nggak sengaja banget ketemu sama sepupu. terus Setelah sekarang lost sepupunya contact 20 tahun. Lah gimana? Padahal deket kan? Ini yang jauh, ini yang jauh. di daerah Tangerang. Kan ada yang dari ibunya, yang ada dari bapaknya. Ini yang dari bapaknya. Gitu. Terus? Yang deket situ dari ibunya. Oh ini dari bapaknya, dia ada lagi di sekitar situ? Lagi di sekitar situ, terus ketemu sama ibu Miranya, tapi ibu Miranya inget, tapi nggak mau buka pintu. Mungkin takut atau seperti apa ya. Iya, nah menurut keluarganya dia masih ada orang tuanya atau gimana? Orang tuanya sudah meninggal dua-duanya. Gitu. Adik kakak? Nggak ada, tunggal. Usianya berapa Mbak? 60-an sekarang. Dan sertifikat rumahnya banyak banget. Karena kan terakhir kita rapi-rapi rumahnya ya, bersih-bersih rumahnya. Dan ada sertifikat rumah, apartemen di mana-mana, dan atas nama Bu Mira. Nah kalau kayak gitu tuh yang ditakutkan kan banyak orang-orang yang apa ya, Mengatasnamakan. mengambil kesempatan gitu ya. Mungkin yang selama ini nggak pernah nyariin, jadi nyariin. Iya. Yang selama ini kayaknya kayak nggak kenal, kayak nganggap dia nggak ada, sekarang jadi cari-cari tahu gitu. Gimana tuh? Kenapa ngejaga ini tuh gimana? Kalau kita kan semua surat sudah perjanjian sama pihak keluarga dititipkan ke kelurahan ya, gitu sampai diagnosa Bu Mira keluar. Dalam arti kalau emang dia ODGJ kan butuh pendampingan. Bener. Jadi untuk kesananya mungkin tim kuasa hukumnya akan ini, karena aku bukan ranahku di situ sih. Gitu. Bener. Yang penting mastiin gitu ya kalau dia tuh akan baik-baik aja Karena gitu. kalau ODGJ itu kan tidak bisa diambil Bener. ininya dia kan, maksudnya kayak aku ngerawat anak ODGJ, ibunya mau ngerawat itu kan nggak boleh, dia kan nggak bisa memutuskan. Iya, jadi kan nggak boleh mengambil keputusan-keputusan hukum gitu kan Betul, biasanya betul. kalau kayak gitu ya. Nah kalau misalnya akhirnya nih sekarang gimana nih si Mbak Mira? Masih di RSJ, kemarin aku dipanggil sama dokternya, yaitu menjelaskan bahwa Bu Mira ini nggak bisa sembuh, harus konsumsi obat seumur hidup, karena sudah menahun dengan kondisi kayak gitu. Dia sering ketawa, ngomong sendiri, dan itu kayak ada bisikan halusinasi di Ya, kupingnya. skizo gitu ya biasanya Iya, ya. gitu. Bener-bener. Tapi yang sedihnya ini sih fisiknya dia, matanya karena sering tidur di sofa yang udah debu, banyak serangga. Jadi dia tidur gini, matanya kayak ada apa ya, binatang, dan jadi kecil matanya. Jadi kecil sebelah. Jadi kayak ada perbedaan mata kanan dan kiri. Terus kakinya juga bengkak dua-duanya, katanya digigit tikus. Iya kan. Nah kalau kayak gitu berarti mereka tuh kalau udah dibantuin tuh sekalian diperiksa semua kesehatannya semua jantung, paru-paru semua. Ya itu yang dipermasalahkan hanya fisiknya aja sih, keseluruhannya bagus. Ya kadang-kadang takutnya kan kalau apalagi digigit tikus gitu kan, itu kan ada penyakit-penyakit lainnya gitu kan. Tapi Itu aja alhamdulillah. kukunya aja Mbak Gigi, kuku kakinya aja
panjang dan kotor, udah keras, mungkin udah tahunan gak pernah dipotong gitu. Sampai nggak bisa dipotong gitu Sampai ya? nggak bisa dipotong, keras. PR-nya masih panjang kalau untuk Bu Mira ini. Udah berapa lama berarti Mbak dari awal nemuin Bu Mira ini? 2 minggu. 2 minggu. Oh. 2 minggu lebih. Masih panjang ya, semangat Mbak Novi. Semangat. Dan ini mumpung lagi bulan Ramadan nih, insya Allah kita bisa cari banyak-banyak pahala, karena satu kebaikan itu bisa berlipat-lipat kali gitu banyaknya. Jadi mungkin kalau misalnya besi-besi di rumah nggak bisa bantu ODGJ, tapi sebenarnya banyak kebaikan-kebaikan lain kok yang bisa kita lakukan gitu ya. Betul. Dari mulai kebaikan kecil, insya Allah kalau misalnya dilakukan dengan konsisten, insya Allah pahalanya lebih banyak lagi. Amin, amin, amin. Nah, tapi setelah Ciki dan juga Mbak Novi ini alamin yang kayak gini gitu ya, apa sih mungkin dengan apa yang dilalui sama Ciki, yang dilalui sama Mbak Novi, sebenarnya arti kebahagiaan untuk kalian berdua tuh apa sih? Dor ditanya. Arti kebahagiaan menurut aku sih ya sebenarnya kebahagiaan kita sendiri yang nyiptain sih ya. Setuju. Itu balik lagi sih Mbak, kayak kita nggak bisa membuat orang lain, maksudnya kayak kita tuh merasa terbebani karena harus orang lain tuh bahagia karena kita gitu. Sebenarnya tapi melihat orang lain tersenyum karena kita juga, kita ikut bahagia juga, tapi jangan sampai itu membebani kita gitu. Yang penting kita dulu bahagia, kalau kita udah bahagia, insya Allah orang-orang sekitar juga jadi ikut bahagia deh. Setuju. Kalau Mbak Novi sendiri? Kalau aku bahagia menurut aku ketika Allah masih ngasih kepercayaan buat saya ngebantu orang lain setiap hari, berjuang dari pagi sampai malam ngebantu orang, diberikan kelancaran, itu udah suatu kebahagiaan. Ketika ada orang membutuhkan kita bantu dan orang itu seneng, itu nggak bisa terbayarkan. Tapi benar sih, aku sih setuju ya. Kadang kita tuh lebih seneng melihat orang seneng daripada kalau kita yang lagi seneng gitu. Iya, betul. Dan memang ternyata aku banyak melihat juga ternyata tuh bahagianya manusia itu di saat dia lagi berjuang. Karena kalau udah sampai tuh suka bingung, bener nggak? Jadi sebenarnya tuh titik kebahagiaannya tuh di saat kita tuh berjuang, lagi nyari ini, lagi nyari itu. Begitu udah dia sembuh, ya seneng. Tapi oh ya udah gitu. Ternyata tuh perjalanannya yang menyenangkan Prosesnya. gitu. Prosesnya yang menyenangkan gitu. Dan ngomong-ngomongin kebahagiaan, ada statement katanya uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi kadang-kadang kalau nggak ada uang juga pusing juga ya. Jadi menurut kalian gimana? Kalau menurut aku sih kadang aku setuju sih Mbak, karena nggak tahu ya dari pengalaman aku gitu, misalnya ada suatu pekerjaan yang menjanjikan untuk aku, tapi aku ngerasa aku nggak nyaman dengan itu gitu, itu kan berarti aku tidak bahagia melakukan itu. Jadi aku lebih baik kayaknya enggak deh, aku pilih yang nyaman untuk aku dan bikin aku bahagia, daripada aku melakukan itu tapi aku tuh kayaknya aku nggak suka, itu bukan aku banget gitu. Jadi kadang aku suka berpikir, iya ya ternyata gue dapet uang banyak tuh nggak bisa bikin gue nyaman dan bahagia tuh emang iya. Tapi balik lagi realitanya kan semuanya butuh uang ya, kita bingung juga gitu loh. Kalau mana Pi? Aku ya uang tidak bisa membeli kebahagiaan ya. Contohnya Ibu Mira, orang kaya, uangnya di mana-mana, harta di mana-mana, tapi dengan keadaan seperti itu kan nggak semua bisa dibeli pakai uang sih. Gitu. Setuju. Benar Nih, banget. mungkin khususnya buat Mbak Mira yang setiap hari itu kan kayaknya Mbak Novi. Mbak Mira jadi Mbak Mira, Mbak Novi maaf ya, Mbak Novi yang apalagi kan setiap hari kan ngebantuin orang gitu. Sendirinya kan pasti kita dalam lagi ngebantuin orang gitu. Mungkin Ciki juga, kita semuanya manusiawi lah, masa nggak pernah nggak sedih gitu. Iya. Pasti pernah sedih. Betul. Nah, gimana sih caranya kalau lagi sedih tuh ngapain? Gimana supaya nggak sedih lagi gitu? Kalau aku ya, kalau lagi sedih, biasanya aku sharing sama keluarga kalau aku. Lebih kayak aku ceritain ke kakak-kakakku, apapun masalahku gitu. Karena dari situ kadang aku suka merasa, oh aku menjadi lebih tenang. Tapi aku juga bukan tipe orang yang aku cerita ke sana sini, sana sini, sana sini. Karena aku nggak mau terlalu banyak input yang masuk ke aku. Setuju. Jadi kayak lebih baik, oke, aku kayak aku berdiam diri dulu, udah gitu aku cerita sama orang-orang yang terdekat dan aku percaya. Itu aja sih. Setuju. Kadang-kadang tuh kita tuh kalau cerita masalah ke banyak orang tuh bukan jadi menyelesaikan masalah, tapi jadi Nambah nambah masalah, Bener. bener banget. Bener, setuju. Jadi memang kalau aku setuju banget, mungkin buat besti-besti, kadang-kadang tuh kita merasa tuh kita udah sharing ke orang tuh supaya lebih tenang, padahal Jadi kayak, oh iya ya, tapi yang ini, oh iya juga ya. padahal kita juga belum tentu mau ngelakuin gitu. Betul. Nah khususnya buat Mbak Novi nih, setiap hari kan
ketemu sama orang sedih gitu ibaratnya kan. Iya. Gitu maksudnya yang kejadian menyedihkan, kalau punya kesedihan sendiri nih pasti kan punya masalah lagi tuh. Gimana tuh? Nah, malah kalau misalnya aku lagi sedih ngelihat orang dan ngebantu orang, lebih bersyukur, jadi lebih semangat. Benar, gitu. setuju. Kayak apa ya? Kayak misalnya kita lagi nolongin orang, ada putus sekolah gitu, putus sekolah baru banget ini baru 2 hari yang lalu melahirkan di kontrakan yang satu petak ya, satu petak kecil banget tempatnya. 3 anak putus sekolah, 2 anak kena paru-paru. Itu posisinya jujur kemarin sempat lagi ada masalah juga ya, namanya masalah hidup. Terus dengan ngelihat kondisi kayak gitu, langsung kayak udah nih semangat nih, cuman masalah kayak gini aja. Ini di luar sana banyak loh yang lebih parah dari kita gitu. Iya. Jadi udah nggak usah ngeluh, jalanin aja kayak gitu. Lebih baik Makanya bersyukur ya. banyak bersyukur. Mungkin kalau kalian kayaknya masalahnya tuh udah kayak, aduh ini kayaknya nih parah banget nih, mungkin harus sering-sering piknik. Jadi Ya, itu bisa juga. Iya kan? Benar. Sering piknik tuh bukan berarti healing ya, tapi kita jadi lebih merasa bersyukur bahwa memang di luar sana tuh ternyata banyak yang tidak seberuntung kita gitu sebagai manusia. Jadinya lebih kuat lagi gitu menghadapi hari. Nah, ini kalian berdua ya, kalau disuruh milih keluarga, keluarga mungkin urusan percintaan, urusan karir gitu ya, kayaknya paling berat. Ini mana 3 hal yang paling bikin sedih? Yang paling akan bikin sedih? Keluarga sih. Keluarga. Keluarga tuh pasangan termasuk keluarga ya. Sekarang Iya kalau kan? udah nikah ya. Keluarga sih. Keluarga anak. Keluarga anak, keluarga itu udah nggak bisa deh. Pertemanan satu lagi. Tetap Keluarga. keluarga. Kalau Sama keluarga. keluarga. Apalagi kan mamaku 2 hari sebelum aku jadi pramugari, mamaku meninggal. 2 hari sebelum Jadi pramugari, jadi pramugari berarti rilis, berapa tahun yang lalu? 2012. 2012. Gimana tuh ceritanya? Ya, pada saat mamaku kan kayak kanker, serviks. Terus sedihnya ini pada saat terakhir-terakhir mama harus menjalani operasi, aku nggak bisa dampingin karena selama ini mama selalu aku dampingin. Terus aku harus masuk asrama untuk jalanin pramugari 3,5 bulan. 2 hari sebelum aku penyerahan seragam dan lain-lain, mamaku nggak ada. Tapi pesannya mamaku satu, harus selalu berbuat kebaikan sama orang lain. Itu yang dipegang sampai sekarang ya. Iya, karena kan hidup itu yang kekal itu akhirat, bukan dunia. Jadi jangan lupa peduli sama orang-orang sekitar kita yang membutuhkan. Setuju. Kadang-kadang kita tuh suka lupa gitu, kita terlalu cinta sama Dunia. terlalu cinta sama orang-orang di sekitar kita. Iya. Padahal dengan kita, yang aku belajar ya, dengan kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala lebih, insya Allah kita akan lebih tenang gitu. Betul, hidupnya gitu. Nah, cara banyak bantu orang lain juga, melakukan banyak lebih kebaikan juga. Betul. Kebaikan itu tuh kan nggak melulu yang besar gitu. Mungkin kalau temen besi-besi di rumah ngelihat Mbak Novi itu melakukan kayaknya besar gitu ya, tapi sebenarnya bisa dimulai dari hal yang kecil. dari keluarga dulu. Toh memang kan kita kan diharuskan untuk membantu yang paling dekat dulu gitu, dengan membantu hal-hal kecil, bagi-bagi makanan, bagi-bagi Kasih senyuman aja itu udah bikin bahagia orang lain. gitu. Jadi tenang. Kalau kalian, aduh gue masih susah, gimana gue mau gantiin orang? Ya kan banyak yang suka Iya. kayak gitu kan. Gimana nih gue masih susah, gimana gue mau bantuin orang? Tapi ternyata tuh ngebantuin orang itu kan membuat orang bahagia, membuat orang tersenyum tuh nggak melulu ngasih duit banyak. Betul. Gitu kan. Ternyata dengan hal kecil juga bisa gitu. Betul. Nah, kalau Mbak Novi nih setelah banyak menangani ODGJ, yang akhirnya apa sih dari ini kan udah ngebantuin ODGJ kan udah banyak banget. Akhirnya ada nggak satu kesimpulan yang bisa diambil gitu, hikmah yang paling besar yang bisa diambil sebagai yang langsung terjun langsung gitu? Yang pertama, jangan lupa apapun masalah yang kita hadapi harus share sama orang lain. Karena kita nggak boleh menekan diri kita dengan pikiran yang kita punya gitu. Kita harus menceritakan sama teman, sama keluarga. Kita harus share, tidak boleh ditelan sendiri lah. Yang kedua, bersyukur atas hidup yang kita punya, bukan orang lain punya. Gitu. Terus selalu puas sama apa yang kita lakukan dan selalu jalani tulus, ikhlas aja untuk semua hal.
gitu. Iya sih. Karena lebih banyak ngeliat orang yang kayak gitu Terlalu jadinya tinggi nanti Iya. kitanya nggak nyampe, itu ngebuat nggak napak kita, gitu ya. Iya betul, itu juga ngebuat kita nanti stres, kok kita hidup gini aja sih, yang lain kok udah ini gitu. Itu banyak juga yang seperti itu. Nah kalau Ciki, ada yang mau ditambahin nggak dengan apapun yang pernah kamu lalui di dunia ini gitu? Apa sih akhirnya bisa udah ketemu belum kayak makna kehidupan sendiri itu apa sih gitu? Iya, menurut aku itu bersyukur itu paling penting sih ya. Karena kalau misalnya kita memang udah bersyukur, ya hidup kita udah pasti akan tenang aja. Kita nggak akan pernah bandingin hidup kita sama orang lain. Terus ya udah hidup kita bahagia deh kalau udah bersyukur, nggak pernah ada kurangnya. Amin. Walaupun kadang-kadang ya manusiawi sih menurut aku ya, kadang-kadang kita hari ini bersyukur besok gitu lagi. Iya, iya. Itu yang namanya apa ya? Namanya hati manusia tuh naik turun. Betul, gitu. betul. Yang penting kalau aku tambahin lagi, yang penting kita tuh selalu berusaha untuk menjadi lebih baik di kayak esokan harinya gitu, lebih baik daripada kemarin gitu. Kadang-kadang yang namanya, aduh hari ini gue kayaknya males deh bikin-bikin yang baik-baik gitu. Gue pengen galar-galar aja deh gitu misalnya gitu kan ada gitu. Bukannya berarti setiap hari gitu. Ya kalau setiap hari konsisten ya bagus. Cuman kan namanya manusiawi lah gitu. Kita Manusiawi kadang-kadang sih. namanya keinginan, namanya hawa nafsu itu kan naik turun gitu. Jadi tenang Besti, pokoknya semuanya tuh insya Allah kalau misalnya kita memang ada niat baik, insya Allah semuanya Allah baik. mudahkan. Allah mudahkan. Nah banyak banget insya Allah pelajaran berharga yang didapetin hari ini dari Ciki dan juga dari Mbak Novi. Terima kasih, Masya Allah banget, banyak banget pelajarannya yang pastinya bermanfaat buat Besti-Besti yang lagi nonton di rumah. Dan juga selamat menjalankan ibadah puasa nih Besti, buat yang lagi puasa atau mungkin yang baru mau semangat puasa. Nah sebelum berakhir aku mau remind juga buat Besti-Besti nih untuk follow dan juga subscribe semua sosial medianya Born Life Family. Terima kasih ya Ciki Thank udah you, datang, Mbak Novi Mbak udah Gigi. datang. Terima kasih, jangan kapok-kapok lagi main kesini. Bye Besti. Bye.